Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5 akan membuat perjodohan ini batal. Lano berjalan dan duduk di sofa yang ditunjuk Sofia. Ara juga ikut duduk karena mau tak mau harus menurut dan bermain peran untuk malam ini. Ini benar melelahkan. Ara menghela napas. Ternyata menjadi orang lain memang sangat melelahkan. Kenapa? Capek bersandiwara, kata Lano pelan, tapi masih jelas terdengar di telinga Ara yang duduk di sebelahnya. Dek, apa maksud pria ini? Apa yang harus dilakukan bila penyamaran diketahui oleh target? Satu yang pasti, bernegosiasi. Ara menarik tangan pria tampan itu tanpa rasa canggung lagi. Cukup sudah ia berperan menjadi orang lain. Saatnya Ara berterus terang. Sepertinya kita harus bicara empat mata. Kepergian keduanya dari ruang keluarga secara tiba-tiba tentu saja membuat para orang tua terkejut. Bisa mereka lihat bagaimana kedua orang yang baru melakukan tahap pendekatan itu tergesa-gesa pergi. Seolah ingin menghabiskan waktu hanya berdua saja. Cepat sekali mereka beradaptasi, ucap Dylan heran. Tapi terlihat jelas kalau Dylan sangat senang. Mereka sudah sama dewasa, biarkan mereka saling mengenal lebih jauh. Sofia mencoba menghilangkan kegugupan yang semula terlihat di wajah Boy dan Bella. Boy dan Bella takut kalau anak gadisnya akan berbuat sesuatu yang tidak mereka harapkan. Bella sempat melihat kalau Ara putrinya menarik tangan Lano dengan kasar tadi. Ara dan Lano berada di gazebo yang terletak di belakang halaman rumah besar milik keluarga Lano. Ara sengaja membawa Lano menjauh dari keluarga mereka supaya dia lebih bebas berargumen dengan anak majikan ayahnya tersebut. Dia juga sudah menyiapkan kata yang akan ia ucapkan pada tuan muda yang sepertinya juga sudah menyiapkan berbagai pertanyaan yang tertuju padanya. Lano menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Dia dengan santai duduk di kursi besi, menghela napas sembari menatap Arabella yang masih berdiri dengan muka masam. Cahaya lampu yang sedikit redup di langit gazebo membuat Lano tak begitu jelas melihat wajah Arabella karena gadis itu membelakangi cahaya lampu. Duduk dulu, kata pria tampan itu dengan halus. Tidak usah, cepat katakan apa yang sebenarnya kamu ketahui dan kamu inginkan. Aku sudah tahu kalau sebenarnya kamu mengetahui sesuatu. Ara masih berdiri dengan raut wajah seperti tadi. Duduk atau aku akan kembali saja ke kamar. Kali ini Lano yang berdiri. Dengan terpaksa Ara akhirnya menurut. Gadis itu duduk di hadapan Lano dengan meja sebagai pembatas di antara mereka berdua. Rahasiakan apa yang kamu ketahui. Ara memulai pembicaraan. Yang mana? Lano masih dengan wajah tenang. Semuanya, Ara sudah mulai tidak sabar. Bisakah suaramu lebih halus? Bukannya sekarang kamu sedang berperan sebagai gadis manis yang penurut, kata Lano seolah menjatuhkan telak harga diri Ara. Gadis itu menatap sinis manik mata Lano, berpikir cepat supaya tuan muda ini bisa melepasnya. Kakak Aak, aku mohon, jangan katakan apapun pada papa. Ara tiba berlutut di depan Lano, menangkup kedua tangannya agar Lano bisa merahasiakan kelakuan buruknya di belakang sang ayah.
Lano sangat terkejut dengan aksi gadis muda di depannya. Lano pikir Ara akan melawan. Tapi, apa yang ia lihat tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Apa dia benar? Benar takut dengan ayahnya? Apa sebegitu takutnya dia hingga dia berlutut? Kamu berakting lagi, Lano menaikkan sebelah alisnya. Apa kamu tidak bisa kasihan sedikit? Ara berdiri lagi. Ternyata akting memohon dan memelas tidak mempan pada pria ini. Aku lebih tua darimu, jaga sopan santunmu. Tua saja bangga, ketus Ara. Lano menghela napas untuk kesekian kalinya. Baru kali ini ia melihat ada seorang perempuan yang memiliki sikap yang berubah hanya dalam hitungan detik. Baru saja memelas tapi dalam sekejap kembali keras kepala. Apa aku boleh tahu? Apa? Arabella atau Jody karakter asli kamu sebenarnya? Menurut Anda, Tuan Muda, kamu Jody di luar, tapi Ara di depan kedua orang tuaku. Terserah, aku juga tidak tahu. Ara kembali duduk. Apa kamu sebenarnya tidak suka perjodohan ini? Tanya Lano. Ya, aku suka kebebasan. Bagiku kebebasanku yang utama. Tapi kebahagiaan papa dan mama juga tidak bisa diabaikan. Apa mereka akan bahagia jika tahu kalau putri kesayangannya ternyata suka merokok? Hei, aku bukan perokok aktif. Aku hanya iseng, dan ternyata lumayan enak. Lagi pula aku tidak akan merokok kalau tidak gratis. Mengepal tangan di atas meja. Berhentilah menyentuh benda itu, jangan suka kebut, kebutan juga di jalan. Kamu perempuan. Lano berdiri. Lelaki itu pergi meninggalkan Ara di gazebo. Mau kemana? Tunggu aku. Kita belum selesai bicara. Ara setengah berlari mengejar punggung Lano yang berjalan dengan langkah lebar. Lano menghentikan langkahnya tiba-tiba. Ara yang setengah berlari tak sengaja menabrak punggung bidang laki-laki itu. Hei, kalau berhenti bilang. Ara mengusap hidungnya yang sakit karena menabrak punggung di Lano. Lano berbalik badan. Menabrak punggungku saja sudah mengeluh. Bagaimana kalau kamu menabrak pembatas jalan atau mobil saat ngebut di jalanan? Lano mendecik, ia bahkan menggeleng kepala mengingat sifat asli dari perempuan yang digadang-gadang akan menjadi istrinya itu. Aku tidak tahu perempuan seperti apa yang dipilihkan untukku. Apakah pilihannya ini pantas? Lano menatap Ara dari ujung kaki sampai kepala. Lano pergi meninggalkan Ara yang masih diam mematung mencerna ucapan pedasnya barusan. Lelaki itu masuk ke dalam rumah lalu bergegas ke lantai atas dan masuk ke dalam kamarnya. Belum sempat Sofia bertanya, putranya sudah hilang di balik pintu. Tak berapa lama melihat Lano lewat di hadapan mereka, kini Ara dengan wajah malas menghampiri orang tuanya. Pa, Ma, apa Ara boleh pulang lebih dulu? Ara menunduk. Kenapa sayang? Apa ada masalah? Tanya Sofia penasaran. Tidak ada apa. Kak Lano katanya sudah mengantuk, jadi sebaiknya Ara pulang saja. Ara menggaruk tengkuknya, dia terlihat serba salah. Ya sudah. Ayo pulang dengan mama dan papa saja. Bella berdiri, dia bisa melihat kalau putrinya mencoba menutupi sesuatu. Ara beserta kedua orang tuanya pun pamit undur diri pada Dilan dan Sofia.
Kamu tidak apa, kan? Tanya Bella pada Ara di dalam mobil. Tidak, Ma. Ara baik saja, jawab gadis itu sembari bersandar di kursi mobil. Sepanjang malam Arabella tak bisa tidur memikirkan ucapan Lano padanya sewaktu di rumah besar. Aku tidak peduli. Ara meninju dan menendang bantal dan guling sebagai pelampiasan kekesalannya pada ucapan Lano padanya. Siapa yang peduli pantas atau tidak, lihat saja. Aku akan membuat perjodohan ini batal. Ara kembali melampiaskan kekesalan hingga tempat tidur gadis itu seperti kapal pecah. Tak jauh berbeda dengan Ara. Di dalam kamar berukuran besar yang terlihat sangat rapi dan bersih. Lano berdiri di dekat jendela kaca yang berukuran lebar sembari memegang segelas air putih di tangannya. Pikiran laki berwajah tampan itu melayang kembali pada sosok Arabella yang ia temui di rumahnya, dan Arabella yang ia kenal di jalan dan sempat membawanya naik motor. Apa Dedi benar tidak tahu wanita seperti apa sebenarnya, yang ia pilih sebagai pendamping putranya? Lano meneguk air di dalam gelas. Aku rasa lebih baik aku menolak, sebelum Dedi terlalu banyak berharap. Lano bergumam sendiri. Pria itu sebenarnya memang tidak begitu yakin akan siap untuk menikah. Ara keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Ia menyambar roti di atas meja lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Tumben hari libur pagi sudah rapi, tanya Boy yang sedang duduk di kursi meja makan. Ara mau bicara dengan Mama dan Papa. Ara menarik kursi lalu duduk di hadapan Boy. Apa yang mau kamu katakan? Bella meletakkan segelas kopi yang masih mengeluarkan asap di atas meja. Ara mau izin mendaki gunung dengan teman Ara. Sudah lama kami tidak naik gunung. Ara sangat bersemangat bila membayangkan saat ia dan temannya mendaki gunung. Bisakah kamu hentikan hobi kamu yang satu ini, Ara? Kamu perempuan dan sudah dewasa. Lebih baik kamu memikirkan masa depanmu. Boy terlihat tidak senang dengan hobi anaknya yang satu ini. Ayolah Pap, dulu Papa selalu ngizinin, kenapa sekarang tidak? Ara sedikit kecewa. Kamu putri kami satunya Ara. Papa tidak mau kamu kenapa? Motor, gunung, apa seorang wanita pantas melakukan itu? Dan lagi pula kamu akan menjadi istri Tuan Muda Lano. Papa rasa sebaiknya kamu merubah kebiasaan ekstrim kamu mulai sekarang. Tidak bisa Pak, dari dulu Ara sudah seperti ini. Papa sama Mama juga tidak keberatan. Kenapa sekarang kalian melarang? Ara mengepal tangan. Itulah kesalahan kami sejak dulu, terlalu memanjakan kamu, jadi mulai sekarang Papa akan benar-benar mengawasi kamu. Boy masih bersikukuh. Wajah tegas ia perlihatkan pada putrinya. Tidak Pap, maaf, Ara menolak. Ara berdiri dengan wajah kesal. Kamu harus berubah Ara, setidaknya bersikaplah seperti seorang wanita pada umumnya. Apalagi kalau kamu sudah menjadi istri Tuan Muda Lano. Boy ikut berdiri. Ara semakin emosi. Bagaimana bisa papanya menuntut dirinya berubah demi seorang laki yang bahkan tidak ia cintai? Apa bisa sekali saja Papa tidak membahas Tuan Muda itu? Apa Papa lebih sayang dengan anak itu daripada anak Papa sendiri? Dari dulu selalu saja begini. Papa lebih memilih menyenangkan keluarga itu daripada keluarga Papa.
Ara, jaga bicara kamu. Bella tak menyangka putrinya akan melawan suaminya. Terserah, mulai sekarang Ara akan hidup sesuai keinginan Ara. Ara pergi meninggalkan kedua orang tuanya yang masih tak percaya dengan perkataan yang dilontarkan anak perempuannya. Ara menuju garasi motornya. Dengan wajah kesal, gadis itu melaju meninggalkan pekarangan rumahnya. Dia sadar dia salah, tapi ia juga kecewa dengan sikap ayahnya yang selalu lebih mementingkan keluarga majikannya ketimbang kebahagiaan dirinya. Ara menghentikan motornya di pinggir jalan setelah menjauh beberapa meter dari rumahnya. Gadis itu mengeluarkan air mata yang sejak tadi tertahan. Jangan cengeng Ara, kamu bukan gadis yang cengeng. Dia kembali melaju dengan motor kesayangannya setelah menenangkan pikirannya. Aku sudah salah memanjakan anak itu, ucap Boy lirih. Sudahlah, Pak, jangan terlalu memaksakan Ara. Ara pasti bisa jaga diri. Bella mengusap punggung suaminya. Apa aku salah? Aku hanya tidak ingin Ara semakin tak terkendali, Boy mengambil ponsel di saku jasnya. Ia mendekatkan benda pipih itu ke telinga. Halo, awasi putriku Ara mulai hari ini. Ara menghempaskan tubuhnya ke sofa di dalam base camp. Bara keluar dari dalam kamar setelah mendengar ada yang masuk. Sudah siap? Bagaimana tentang semalam? Apa berhasil mengelabui tuan muda itu? Bara duduk di sofa. Ketiga sahabat mereka yang lain belum datang, jadi hanya Ara dan Bara di sana. Ara merubah posisinya menjadi duduk. Gadis itu menekuk wajahnya. Semuanya berakhir. Laki itu benar menyebalkan. Sekarang papa juga mulai menyebalkan. Ara mengacak rambutnya frustasi. Jangan benci papa kamu karena pria itu, Jod. Tapi papa juga mulai menyebalkan, Bar. Papa ngelarang aku naik gunung. Dia juga menyuruhku berubah, Bara. Bersambung.